warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari K3 S1 Akuntansi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriani Sisi Wulandari, NPM 19 10 10 4134. Dan saya Siti Rohani, NPM 19 10 10 4141. Di sini kami akan menjelaskan tutorial tentang penggunaan Microsoft Access. Sebelum kita memulai tutorial ini, alangkah baiknya kita mengetahui apakah Microsoft Access. Microsoft Access adalah suatu program aplikasi basis data komputer relasional yang digunakan untuk merancang, membuat, dan mengolah berbagai jenis data dengan kapasitas yang besar. Dalam Microsoft Access juga dikenal dengan istilah database. Database adalah kumpulan tabel-tabel yang saling berelasi atau berhubungan. Fungsi dari Microsoft Access adalah 1. Berfungsi untuk membuat program aplikasi penyimpanan buku perpustakaan. 2. Berfungsi untuk membuat program aplikasi daftar hadir. 3. Berfungsi untuk membuat form dan subform. 4. Berfungsi untuk membuat basis data atau database. 5. Berfungsi untuk membuat laporan keuangan. 6. Untuk membuat program aplikasi gaji karyawan. 7. Untuk membuat program aplikasi berkaitan dengan jumlah peserta didik. Dan yang terakhir adalah untuk membuat program aplikasi persediaan barang atau inventory dan juga fungsi-fungsi tambahan lainnya sesuai dengan tujuan penggunaan Microsoft Access. Ada beberapa komponen dalam Microsoft Access. Yang pertama adalah tabel. Tabel adalah objek utama yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data sejenis dalam sebuah objek. Yang kedua, query. Query adalah bahasa untuk melakukan manipulasi terhadap database. Yang ketiga, form. Form digunakan untuk mengontrol proses masukan data atau input, menampilkan data atau output, memeriksa, dan memperbarui data. Yang keempat, report. Form digunakan untuk menampilkan data yang sudah dirangkum dan mencetak data secara efektif. Kemudian tipe data. Yang pertama adalah teks, yang kedua memo, yang ketiga number, yang keempat date atau time, yang kelima currency, yang keenam auto number, yang ketujuh yes or no, yang kedelapan all object, yang kesembilan hyperlink, yang kesepuluh lookup wizard. Pertama, kita buka aplikasi Microsoft Access. Kemudian pilih blank desktop database, lalu kita bisa mengganti file name-nya sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita akan mengganti dengan nama data karyawan. Setelah itu kita cari lokasi penyimpanan yang dapat diubah. Kita simpan di local disk D. Kemudian oke. Lalu create. Yes. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian close. Lalu klik create. Terus pilih tabel design. Kemudian file name kita isi nomor urut, data type-nya short text, bisa diganti, lalu nama karyawan, data type-nya long text, kemudian alamat, data type-nya long text, lalu kota, data type-nya long text, telepon,
data type-nya number, lalu jabatan, data type-nya long text, lalu klik primary key agar nomor urut bisa tetap di atas. Kemudian tabel 1 save, bisa disimpan data karyawan. Oke. Kemudian klik data karyawan lalu close. Terus klik create, pilih query design, lalu dinaikkan, langsung add, terus close. Di flat table kita isi nomor urut, kemudian nama karyawan, alamat, kota, telepon, dan jabatan. Tekan query, save, terus query name-nya key data karyawan. Kemudian OK. Terus klik data karyawan lalu close. Kita pakai klik data query sebagai acuan. Kemudian form. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini kan tabelnya masih, kalau digeser masih ikut semua. Kita bisa mengubahnya dengan cara klik lalu layout, kemudian kita bisa mengubah dengan pengaturan klik kanan kemudian layout lalu remove layout. Setelah itu kita sesuaikan satu persatu sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini segini. Ya. Kita hanya butuh untuk telepon, kita butuh kecil saja. Kemudian jabatan, ya. Udah. Kemudian klik kanan pada data karyawan lalu design view. Kemudian kita turunkan, ya. Setelah itu klik desain lalu klik button untuk menyesuaikan marginnya. Untuk membuat button klik record operation, kemudian save record, ya. Next, lalu teks diganti dengan kata simpan. Kemudian next, finish. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian lagi buat satu lagi, klik button record operation, add new record, next, teksnya diganti baru, kemudian next, lalu finish. Kemudian kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan.
atau keinginan kita. Ya. Sudah. Nah, setelah itu kita dapat klik kanan pada query data lalu form view. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita dapat mengisikan data-data nomor urut 1, nama karyawan, kita contoh Hamidi, kemudian alamat, Jalan Pelda nomor 26 Jeruk ya. Kotanya kota Sukabumi ya. Kemudian kita isikan nomor telepon. Nah, di sini kalau kita isikan nomor telepon dengan huruf 0 di depannya, ini tidak akan bisa. Kita dapat menghapus angka 0 tersebut agar bisa lanjut untuk mengisi data. Kita akan menghapus angka 0-nya. Kemudian jabatan. Untuk jabatan kita isi manajer. Kemudian simpan. Lalu baru. Nah, di sini kita bisa mengisikan data karyawan lain. Kedua, nama karyawan adalah Sundari. Kemudian alamat, kita isikan alamat rumahnya, Jalan Kebangsaan nomor 7, Kota Kebumen. Nah, ingat jangan menggunakan angka 0. Lalu jabatan. Staf. Lalu simpan. Nah, kita akan buat data yang baru lagi. Kalau sudah tidak buat data, kita bisa save lalu diganti nama formnya. Nah, setelah itu kita bisa klik kanan pada form data, kemudian pilih close. Kemudian klik data karyawan. Nah, kita close. Kemudian kita bisa pilih acquire data karyawan, kemudian create, lalu report wizard, klik next, kemudian next. Nah, kita isikan nomor urut, kemudian next, finish. Nah, kemudian akan muncul data seperti ini. Nah, kemudian kita bisa menyesuaikan besar kecilnya atau kurang lebar. Kita bisa menyesuaikan di sini sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa mengedit agar menjadi
bagus. Oke. Kita sesuaikan agar lebih rapi. Kemudian kita klik 2 kali pada data karyawan, pilih print preview, lalu akan muncul data seperti ini. Nah, sudah selesai. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.